Allah memberikan karunia kepada kita Islam. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau seandainya ada orang yang dia tidak masuk Islam, dia kafir, kemudian meninggal dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Hidup di dunia ini nggak lama, 60 sampai 70 tahun, atau seandainya pun lebih sedikit. Tapi ketika dia kafir sampai akhir hayatnya, dia akan disiksa dalam neraka jutaan tahun. Jutaan tahun yang tidak terhingga, jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat apa? Islam. Ini nikmat ini nggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas, nikmat ini. Nikmat Islam nggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa dibayar. Makanya orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami di dunia, kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Jadi mereka ingin keluar dari neraka, nggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim, kata Allah. Mereka ingin keluar dari neraka tapi nggak bisa. Mereka tetap kekal dalam neraka. Hidup ini 60-70 sebentar. Kau dapat ujian 5 tahun, 10 tahun, kecil. Maka nikmat Islam ini wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar. Nggak bisa dibandingkan dengan semua yang ada seisi bumi ini. Sampai sini paham nggak ya? Paham nggak ya? Paham ya? Nikmat Islam itu nikmat lebih dari semua nikmat yang ada yang Allah berikan kepada manusia. Islam. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam ini. Kalau ditakdirkan orang itu dia lahir dari orang kafir dan hidup dalam keadaan kafir sampai akhir hayatnya kafir, meninggal dalam keadaan kafir, orang ini akan disiksa. Dia hidup, seandainya dia hidup 100 tahun orang kafir ini, atau 1000 tahun orang kafir ini, 1000 tahun mati dalam keadaan kafir, akhirnya kemana dia? Neraka. Neraka berapa tahun? Jutaan tahun yang tidak terhingga. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Itu ingat itu, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita nggak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun juga. Islam, makanya kita bersyukur. Islam ini kita harus redho dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan diganti dengan Islam Nusantara, dengan Islam. Itu orang-orang yang berusaha ingin murtad lagi dari agama Islam. Orang-orang yang pengen murtad dari agama Islam. Karena apa? Dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad, keturunan apa Nabi Muhammad? Arab. Ini Islam Nusantara ingin melepaskan diri dari Arab. Nabinya orang Arab. Nabi Muhammad SAW. Orang Arab. Dan Nabi Muhammad, wajibkah kita mengimani Nabi? Mencintai Nabi wajib atau tidak? Wajib. Kalau dia tidak mencintai Nabi, keluar dari agama Islam. Wajib. Syarat keimanan. Makanya kita bersyukur dengan Islam yang ada. Nanti saya akan bawakan. Tentang zikir kita yang kita baca, saya akan sebutkan nanti. Tentang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Insyaallah nanti sebentar lagi. Saya mau sebutkan nikmat dulu ini. Yaitu nikmat Islam. Kemudian yang kedua, nikmat sunnah. Nikmat apa? Nikmat sunnah. Di sebagian besar antum ini alhamdulillah Allah berikan hidayah di atas sunnah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Yang tadinya kita nggak tahu tentang sunnah, dikasih hidayah di atas sunnah. Mempelajari Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat. Ini nikmat dari Allah Taala. Kalau nggak diberikan nikmat ini, mungkin manusia akan sesat. Karena banyak orang-orang yang tidak mengikuti sunnah. Jatuhnya ke dalam kesesatan.
Makanya bersyukur kita atas nikmat sunnah ini. Kita harus kembali kepada sunnah. Nggak bisa. Harus kembali kepada sunnah. Al-Quran wa sunnah. Karena nggak bisa kita memahami tentang Quran kecuali dengan sunnah. Dan kita wajib mengikuti itu. Sebab yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Quran dan sunnah. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ini kenikmatan. Makanya kita hidup di naungan dalam Quran. Kita hidup di bawah naungan Quran dan sunnah. Menurut pemahaman para sahabat, kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tentram. Kalau seandainya pun ada musibah, ada cobaan, ada ujian, Allah ingin menguji iman kita. Supaya kita apa? Supaya kita sabar. Supaya kita bersyukur. Supaya kita istiqomah di atas jalan yang benar. Di atas jalan sunnah, istiqomah. Tapi musibah yang menimpa seorang mukmin dapat ganjaran atau tidak? Dapat ganjaran. Dapat pahala yang besar. Akan dihapuskan dosa-dosa kita. Akan diangkat derajat-derajat kita. Dan juga akan dimasukkan ke sorga. Dengan sebab musibah. Apa aja musibah? Apakah musibah gempa yang antum alami? Apakah kebanjiran atau yang lain? Musibah-musibah itu selama kita sabar. Selama kita redho. Akan menghapuskan semua dosa kita. Akan mengangkat derajat kita. Dan juga akan masukkan manusia ke dalam sorga. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau kita berada di atas sunnah. Ketika orang gak berada di sunnah. Dia akan terus mengeluh. Berkeluh kesah. Marah. Tidak redho. Kita harus redho. Kalau kita sudah mengikuti Islam. Mengikuti sunnah. Apapun musibah yang menimpa kita. Kita redho. Redho. Musibah itu. Ini nikmat yang kedua. Nikmat sunnah. Belum lagi nikmat yang lain. Yang Allah berikan kepada kita. Nikmat. Gak bisa dihitung.